Oke, kita lanjutkan. Pada contoh kali ini masih mengenai tentang pertidaksamaan eksponensial. Jadi ada agak berbeda dengan contoh yang tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan sifat dari kemonotonan yang A lebih besar dari yang A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 1. Kemudian A itu lebih besar dari 0, A kurang dari 1. Nah, itu tadi yang pertama ya. Kalau ini tidak menggunakan sifat kemonotonan. Jadi lebih ke permisalan, sama seperti contoh persamaan eksponensial yang bagian F. Nah, kurang lebih caranya sama ya. Nah, ini baru saya jelaskan. Saya akan jelaskan. Ini kita akan mencari nilai X atau himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan dari 3 pangkat 2X kurang 10 dikali 3 pangkat X tambah 9 lebih besar dari 0. Nah, pertama-tama kalau kita perhatikan ya, ini 3 pangkat X nih. Saya coret dulu. 3 pangkat X ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ini ya. Kalau kita perhatikan 3 pangkat 2X dengan 3 pangkat X ini yang mana yang bisa menjadikan bentuk kuadrat. Jadi nanti hasil pertidaksamaannya itu dia dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, jadi yang dari antara dua ini yang mana yang bisa dikeluarkan pangkatnya? Ini 2 ya. Oke. Maksudnya dari bentuk yang ini. Nah, 3 pangkat X ini 2-nya dikeluarkan ya. Nah, 2-nya dikeluarkan. Kalau 2 kali X kan sama aja 2X. Hanya kita keluarkan dari tanda kurungnya aja. Dikurang 10 kali 3 pangkat X tambah 9 ini tetap tidak ada perubahan di bagian sini. Nah, kemudian kita lihat bentuk 3 pangkat X sudah sama dengan ini kan? Tinggal kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan A. Maka pertidaksamaannya nanti menjadi apa? Nah, jadi yang 3 pangkat X-nya kita ganti pakai A ya. Jadi yang ini 3 pangkat X kita ganti jadi A kuadrat. Oke, di sini ya. Dikurang 10 kali 3 pangkat X-nya kita ganti jadi A juga di sini. Tambah 9. Nah, jadi bagian yang ini nanti kita ganti yang 3 pangkat X-nya pakai A. Jadi hasilnya seperti ini nanti. Oke, setelah itu A kuadrat dikurang 10 kali A 10A tambah 9 lebih besar dari 0. Kita faktorkan dapatnya A kurang 9, A kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita membuat pembuat nolnya. A kurang 9 berarti A sama dengan 9. A kurang 1 berarti A sama dengan 1. Nah, kita buat garis bilangan. Karena ini dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat, kita buat garis bilangan. Setelah kita buat garis bilangan, kita buat lingkarannya apa? Lingkarannya putih di sini ya. Tidak lingkaran hitam karena tidak ada garis bawahnya. Kemudian kita letakkan yang kirinya kecil nilainya 1 ya. Kemudian yang kanannya besar 9. Setelah itu kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya di bagian daerah mana. Jadi saya ambil 0. Nah, sekali lagi saya ambil 0 karena nilainya lebih mudah ya dari yang lain. Kalau 0 letaknya di mana? Di sebelah kiri, di tengah antara 19 atau di sebelah kanan? Oke, jadi 0 itu ada di sebelah kiri ya letaknya ya. Nah, jadi diingat-ingat, jangan sampai salah nanti memberikan tanda. Harus ingat letak di mana kita mau mengambil nilai X-nya tadi. Itu yang kita kasih tanda. Kita masukkan 0 ke sini ya. Jadi A-nya kita pakai 0. 0 dikurang 9 min ya. 0 kurang 9 itu min. Nah, dikali 0 kurang 1 kan min juga. Min kali min berarti tandanya jadi plus di sini. Nah, karena kita tadi mengambil nilai A-nya sama dengan 0 ya. Untuk mensubstitusikannya ke dalam ini. Plus, otomatis di ujungnya di sini pasti plus ya. Jadi kalau misalkan di sini tandanya negatif, di ujungnya di sini negatif, di sini pasti positif. Plus di ujungnya plus ya. Di sini negatif. Ingat kiri kanan itu kalau ujung-ujung itu dia sama tandanya. Di sini yang mengikuti. Misalnya di sini plus, otomatis di sini plus ya. Nah, ternyata kita sudah menemukan tandanya ya.
Oke, setelah itu kita melihat di daerah mana himpunan penyelesaiannya, apa yang bertanda plus ini atau di dalam ini yang minus. Kita perhatikan tanda pertidaksamanya ini lebih besar dari. Kalau lebih besar dari, dia tadi ke arah mana? Ke arah yang positif. Otomatis di sini ya. Nah, oke, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ini kita belum menemukan jawabannya. Tolong diperhatikan, ini kita belum menemukan jawabannya karena kita cari adalah nilai X-nya. Jadi kita buat dulu ini A. Ingat ini A, jangan kalian ganti ini menjadi X ya. A dulu kita buat A kurang dari 1 atau A lebih besar dari 9. Nah, setelah itu A-nya kita kembalikan ke asalnya. Jadi A-nya kita ganti lagi dengan 3 pangkat X. Karena yang kita cari adalah X-nya, bukan nilai A-nya. Nah, A-nya ini tadi kita ganti dengan 3 pangkat X. Kita kembalikan ke asalnya lagi. 3 pangkat X kurang dari 1 atau ini kita ganti A-nya lagi dengan 3 pangkat X lebih besar dari 9. Oke, di sebelah sini kita sederhanakan 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. Kenapa dijadikan 3 di sini, Bu? Supaya ini sama ya. Jadi kita gunakan cara yang ini tadi. Nah, cara yang ini tadi ya. Jadi kita samakan bilangan pokoknya. 3 pangkat X. Nah, supaya gimana supaya sama di sini? Kita buat jadi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kan berdasarkan sifat eksponen, berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya 1. Nah, setelah itu atau ya, 3 pangkat X lebih besar dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu dari yang 9 ini saya uraikan. Nah, ini berdasarkan contoh soal yang tadi kita pelajari tentang pertidaksamaan. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti hanya pangkatnya saja yang kita ambil. Ini tidak ada perubahan tanda di sini ya. Berarti X kurang dari 0. Kita ambil ini yang di atasnya. Begitu pula dengan yang ini 3-nya kita coret ya. X lebih besar dari 2. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah berarti jawabannya yang ini ya. Nah, itu himpunan penyelesaiannya, bukan yang ini ya. Ini lain. Karena bukan yang dicari bukan nilai A-nya tapi X-nya. Sehingga nanti diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari 0 atau X lebih besar dari 2. Nah, jadi seperti itu untuk contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua masih sama dengan soal yang tadi ya. 5 pangkat 2X kurang 6 dikali 5 pangkat X tambah 1 plus 125 lebih besar dari 0. Sekarang kita ubah ini berbeda sedikit dari yang contoh pertama tadi ya. Ini 5 pangkat 2X kita tulis dulu kurang 6 dikali. Nah, ingat kalau pangkatnya dijumlah berarti penjabarannya itu dikalikan ya. Nah, dikalikan ya. Ini kita keluarkan ya. 2-nya boleh kita keluarkan nih, 5 pangkat X, 2-nya dikeluarkan kurang 6 kali 5 pangkat X. Kalau dijumlah berarti dikali ya. Dikali 5 pangkat 1. 5 pangkat 1-nya tidak usah kita tuliskan. Ditambah 125 lebih besar dari 0. Nah, kita misalkan ini udah sama nih. Misalkan 5 pangkat X itu sama dengan A. Maka pertidaksamanya nanti menjadi, ingat ini diganti jadi A ya. A kuadrat dikurang 6 dikali 5 pangkat X itu kita ganti jadi A 5 ditambah 125 lebih besar dari 0. Kemudian A kuadrat kurang 30A-nya diperoleh dari 6 kali A 6A. 6A kali 5 berarti 30A. Ditambah 125 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan karena bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Berarti A kurang 5, A kurang 25 lebih besar dari 0. Kita ambil pembuat nolnya A sama dengan 5, A sama dengan 25. Kita buat garis bilangannya. Kemudian kita tentukan lingkarannya itu putih ya, karena tidak ada garis bawahnya. Kemudian letakkan dari yang kirinya kecil angkanya, yang di kanannya 25. Oke, sekarang kita tentukan di daerah mana himpunan penyelesaiannya. Nah, saya ambil lagi. A-nya saya ganti pakai 0 ya. Kalau 0 kita ambil dari salah satu dari antara ini. Oke. Nah, kemudian saya masukkan nilainya ke bagian sini ya.
Nah, maksudnya tadi saya ambil nolnya di sini ya, otomatis di sini bagian sini nanti saya akan berikan tanda apakah di sini plus atau minus hasilnya. Masukkan sini ya, 0 dikurang 5 kan tandanya min, dikali ya 0 kurang 25 tandanya min, berarti min kali min positif, otomatis di sini yang di kanannya juga positif, di tengah-tengahnya negatif. Nah sekarang kita tentukan dari himpunan penyelesaian di bagian mana. Kalau lebih besar dari berarti dia di tanda yang bernilai positif. Nah, berarti himpunan penyelesaian di sini ya. Oke, karena tandanya yang lebih besar dari yang positif. Sehingga untuk penulisan himpunan penyelesaiannya adalah A kurang dari 5 atau A lebih besar dari 25. Setelah itu A-nya jangan lupa ini diganti lagi pakai yang 5 pangkat X. Nah, dikembalikan ke asalnya lagi ya. A-nya kita ganti jadi 5 pangkat X kurang dari 5 atau 5 pangkat X, A-nya diganti lagi lebih besar dari, ini saya langsung buat ini 25-nya saya ubah langsung jadi 5 pangkat 2 ya. Nah tinggal kita ambil pangkatnya saja karena bilangan pokoknya sudah sama. Berarti X, ini pangkatnya berapa nih? Pangkatnya 1 ya, berarti X kurang dari 1 atau X lebih besar dari pangkatnya berapa di sini? 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 2. Oke, jadi ini contoh yang kedua. Silahkan dikerjakan. Ini soal yang terakhir ya. Latihan soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat 2X tambah 3 dikurang 17 kali 2 pangkat X tambah 2. Oke, jadi ada 4 soal yang nanti akan kalian selesaikan. Silahkan sebelum mengerjakan soal harus wajib menonton video saya ini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan, nanti saya akan jelaskan ulang yang menurut kalian kurang jelas. Oke. Demikian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata dari penyampaian yang Ibu sampaikan pada pagi ini. Selamat belajar. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Selamat pagi.